Shalom saudara-saudara. Haleluya. Kembali pagi hari ini kita menikmati ibadah kita. Biarlah kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokuskan hidup kita saat ini kepada Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Allah kita lewat pujian penyembahan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan lembut, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku,
tengah badai, dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Mari saya undang saudaraku sama-sama berdiri. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah. Benar Yesus, hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan kami dapat berdiri, kami dapat bertahan Tuhan di dalam masa yang sulit seperti saat ini Tuhan. Asal ada Engkau Yesus, asal ada Engkau Roh Kudus yang menopang hidup kami, menopang. Ku kan bertahan, di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Oh, kekuatan yang Kau berikan, kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang, ku tenang, Kau aman. Mari sama-sama angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku kan terbang Bapa atas semesta. Ku tenang sebab Kau aman. Mari sama-sama. Di saat badai bergelora, ku kan terbang bersama-Mu Yesus, bersama-Mu Tuhan. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau anakku.
Haleluya, haleluya Yesus. Di saat yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, di saat badai bergelora Tuhan, asal ada Engkau Yesus, jiwa kami tenang Tuhan. Asal dekat dengan Allahku, maka jiwaku tenang. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami mau dekat dengan Engkau ya Yesus. Lewat ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah jiwa kami tenang Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu lagi, kami merasakan sukacita-Mu lagi Tuhan. Kami merasakan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu lewat firman-Mu ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, kami undang Kau Allah Roh Kudus. Bekerjalah saat ini pribadi lewat pribadi. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang patah hati Engkau berikan semangat yang baru Tuhan. Yang kekurangan berkat Engkau berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Semangat memuji Tuhan. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Amin. Mari semua. Kau tak biarkan pencobaan. Amin. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang beri kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu bersama Roh-Mu. Nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya percaya bahwa Allah kita di surga hatinya senang melihat anak-anak Tuhan bersemangat pagi ini. Amin saudaraku. Haleluya. Saya mengucapkan kongsi fajai. Selamat Hari Raya Imlek buat saudaraku yang merayakan. Haleluya. Satu pujian kita naikkan favoritnya Ibu Gembala kalau Imlek, berkat anak cucu.
miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya, oh amin Tuhan, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara yakin pujian ini anak cucu kita tidak akan meminta-minta? Amin saudaraku. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan minta-minta. Amin Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah. Anak cucunya tidak minta-minta. Oh amin Yesus. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
benar Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Mari saya undang kita sama berdiri. Memenuhi keperluanku, benar Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Kaulah penolong kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Oh benar Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama angkat tangan kita. Perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Oh, Kau yang beri kekuatan Tuhan dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, oh, di dalam Tuhan beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dari hatimu, tetap percaya Tuhan setia. Dengan kemuliaan bagi Yesus. Oh, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Engkau Yesus yang berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, mari Bapa, sertai kami sampai masa pandemi ini lewat Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan selalu melingkupi menaungi kami. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan menaungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat Tuhan, yang mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Yesus, supaya hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu, menyampaikan dengan otoritas surgawi, dan firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kyonghi. Sekarang ini tahun baru ya. Tahun yang baru, kita punya semangat yang baru, harapan yang baru. Ya, berkat-berkat Tuhan yang baru. Amin. Nah, arti kongsi itu selamat dan diberkatilah ya. Haleluya. Dengan hormat. Haleluya. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita lihat kitab Rut 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Amin. Jemaat kita pagi hari ini belajar tentang satu keluarga Elimelek. Ya, Elimelek ini punya istri namanya Naomi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion, ya, dan Kilion. Jemaat dikasih Tuhan, ini satu keluarga biasa. Kita juga punya keluarga, ya, punya istri, punya 2 anak, ya. Saya punya 4 anak. Satu keluarga yang biasa, tetapi dimasukkan di Alkitab ini karena ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kepala keluarganya itu namanya Elimelek. Pada satu saat itu di tanah Israel itu mengalami satu kekeringan, ya, kesulitan. Seperti kita sekarang mengalami satu pandemi, ya, pandemi COVID. Jemaat Elimelek ini juga gini, dia mengalami satu masa kekeringan, satu kelaparan yang hebat, katakan ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istri ini karena di Israel mengalami satu kelaparan, ya, kelaparan. Lalu Elimelek ini, ya, dia pikir, wah kalau gini harta saya bisa habis ini, ya. Nggak bisa kerja karena ada kelaparan. Rugi. Lalu dia ringkesi, hartanya diringkesi semua. Uangnya di bank diambil semua. Lalu dia ajak istri, kedua anaknya pergi ke Moab. Jemaat dikasih Tuhan, Moab itu adalah daerahnya orang Moab itu orang yang dibenci Tuhan, orang yang menyembah berhala, orang yang tidak mengenal Allah. Loh, dia pergi ngungsi di tempatnya orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang dibenci Tuhan. Karena mungkin dia pikir di Moab situ dagangan laris. Di Moab itu dagangannya bisa tidak ada kelaparan. Misalnya tidak ada pandemi. Tadi pergi ke sana, tidak peduli itu daerah apa. Jemaat, hati-hati. Ya, kalau kita mengalami sesuatu masalah, tanya Tuhan, ya.
Ini Elimelech enggak tanya Tuhan, diringkesi semua, lalu dia pindah, dia pergi ke daerah Moab. Sampai di daerah Moab, ya, bukan mengalami satu sukses yang besar Elimelech, tapi dia mati, kedua anak laki-laki mati. Bagi orang Israel, anak laki-laki itu adalah harta. Anak laki-laki itu adalah kebanggaan, karena di mereka yang memberikan keturunan. Tapi justru kedua anak, mestinya kan dia hidup bahagia, punya 2 anak laki. Tapi Elimelech ini orang yang aneh. Ya, anak pertama yang pertama namanya Mahlon, artinya itu sakit. Mungkin waktu istrinya hamil, ini Elimelech sakit-sakitan be ya. Jadi makanya anaknya keluar namanya sakit, aku ya bingung, ya. Mungkin sakit batuk, sakit pilek, sakit apa saja, ya. Lah, yang kedua dinamanya Kilion, artinya merindukan. Jemaat, 10 tahun di Moab, Elimelech mati, kedua anaknya juga mati. Jadi yang mesti bisa jadi tiang keluarga yang mencarikan nafkah untuk keluarga, sama Tuhan diambil. Tidak dapat apa-apa 10 tahun di Moab. Jemaat, dan mereka mempunyai mantu, satu namanya Orpa yang besar, yang kedua namanya Rut. Jemaat, kita lihat di sini, orang itu ya, kalau orang itu tidak bertanya-tanya, bertindak sendiri, maunya sendiri. Padahal dia itu orang Kristen, hidupnya di Bethlehem Yehuda. Itu orang Kristen dekat itu, ya. Situ ada bait Allah, tapi dia enggak. Dia malah jauh dari Tuhan. Saudara, jangan sekali-kali jemaat itu hidup jauh dari Tuhan. Amin. Ya, jangan jauh dari Tuhan, datang ibadah. Kita adakan online. Yang ada yang gereja lain tidak bisa mengadakan online. Datang ibadah, cari Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kalau tidak bisa di gereja sekarang ini banyak, ya. Kalau saudara pegang HP, cari yang khotbah-khotbah itu. Cari. Tresia itu setiap minggu dia khotbah, ya. Bagus. Coba jemaat dengarkan khotbahnya Tresia. Amin. Ya, jemaat dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Kalau engkau pikir, loh pandemi ini ya susah ya, gimana? Cari uangnya sulit, semua itu susah. Saudara, kalau engkau cari Tuhan terus, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan pasti berkati, ya. Tuhan pasti berkati. Saudaraku, kita lihat di sini, ya. Kita teruskan di sini. 10 tahun saudara. Itu bukan waktu yang pendek. Ya. 10 tahun Tuhan kasih waktu supaya Elimelech, Mahlon, Kilion, Naomi, mereka mau bertobat kembali ke Israel. Cari Tuhan lagi. Allah kita itu Allah yang baik. Tidak mungkin kalau dikatakan pada zamannya mereka itu adalah zaman hakim-hakim. Di situ itu orang hidup sak karepe dhewe, ya, sak maunya sendiri. Tuhan tuh didik. Kalau Tuhan didik, pasti Tuhan itu yang pokok, Tuhan sendiri yang membalutnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, ya. Lalu Naomi ini dia sadar, dia dengar, oh ada pemulihan, ya, di Bethlehem Yehuda ada pemulihan. Allah melawat umatnya. Naomi diajak mantunya, kedua mantunya pulang kembali ke Bethlehem. Tidak diajak, dia pulang kembali ke Bethlehem. Kedua mantunya itu mau ikut, tetapi akhirnya yang Orpa kembali, yang Rut tetap dia ikut sama Naomi. Coba kita baca Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jemaat, wah ini yang membuat
surga terbuka ini. Kata-katanya Rut ini. Naomi itu luar biasa. Jemaat, walaupun Naomi, Rut itu luar biasa. Sekalipun Naomi seperti itu, dia kehilangan 3 orang yang dia kasih. Tapi Tuhan ganti. Tuhan ganti. Tuhan kasihkan kepada Naomi 1 mantu. Rut, dia katakan, bangsamu lah bangsaku. Ya. Allahmu lah Allahku. Dia mengakui Allah Israel. Saudaraku, dia mengakui Allah Israel yang luar biasa. Ini Rut. Dia tertarik, dia ikut Naomi. Ada apanya Naomi? Sudah tua, tidak punya duit. Sakit-sakitan bisa juga. Kalau Rut ikut sama Naomi, zaman dulu tidak ada kereta api, tidak ada mobil. Jalan kaki, saudara. Kalau Rut sakit, kalau Naomi sakit, Rut itu harus merawat Naomi. Ya, merawat seseorang itu tidak gampang. Tapi Rut adalah menantu yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan berikan penghiburan untuk Naomi. Ini, suami dan kedua anakmu aku ambil. Tapi aku ganti mantu untuk engkau. Dikatakan di dalam Rut 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Perempuan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Amin. Rut ini mantu yang waduh luar biasa di pemandangan Allah. Ya, lebih dari 7 laki-laki. Kamu punya 1 mantu Rut aja, sudah lebih dari 7 laki-laki. Sampai putih rambutmu, dialah yang akan memelihara, yang merawat. Hai mantu-mantu. Ya, ini kalau jadi mantu seperti Rut, berkat itu banyak. Sampai dipilih Allah. Rut itulah yang melahirkan ya generasi sampai tutup Tuhan Yesus. Ya, ini luar biasa saudaraku. Saudara jangan takut. Waduh kok gini, aku ikut Tuhan. Aku itu sudah setia sama Tuhan. Tetapi kok gini, kok hilang semua. Kok aku ditipu orang, kok aku begini. Percayalah, engkau setia terus. Cari Tuhan terus. Tuhan sanggup menggantinya lebih. Amin. Tuhan sanggup mengganti lebih. Kalau Naomi kehilangan suami, anak 2, Tuhan gantikan Rut menantu ini. Lebih dari 7 anak laki-laki. Waduh, waktu saya baca ini, saya itu sampai waduh, luar biasa Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan itu tidak akan rugi. Ya, tidak akan rugi. Tuhan itu sanggup mengganti, Tuhan itu sanggup ya memberkati saudara. Mungkin bukan karena mantu, tapi mungkin karena dalam pekerjaan, ya, mungkin karena anak Tuhan berikan, saudaraku. Kita lihat di sini, jemaat dikasih Tuhan. Kita lihat ya. Elimelech itu punya 1 kerabat namanya Boas. Di Alkitab ditulis Boas itu orang yang kaya raya. Pada zaman waktu Naomi pulang ke Bethlehem Yehuda. Itu ada orang yang Bethlehem Yehuda yang tahu riwayatnya Naomi mudanya, yang tahu. Dia bilang, Naomi, itu Naomi kah? Loh, mereka enggak mati. Pada masa kelaparan mereka enggak kelaparan. Mereka tetap bisa hidup, mereka tetap bisa sehat. Ya, enggak sampai kelaparan, sampai mati. Tuhan itu pelihara. Tuhan itu jaga umatnya. Amin. Saudaraku, Naomi mau bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Marah. Aku dulu tuh berangkat ke Moab, bawa tanganku penuh, aku bawa hartaku penuh. Tapi sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong. Jangan lagi panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Marah, karena aku kepahitan. Jemaat dikasih Tuhan, lalu diceritakan,
bahwa di saat itu ada seorang kerabat Elimelek yang namanya Boas. Orang yang kaya raya. Saudaraku, saya pikir seandainya Elimelek itu tidak berangkat ke Moab, seandainya Elimelek itu tetap di Betlehem Yehuda, dia tetap percaya pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, kasihnya Allah, kemurahannya Allah, dia bisa seperti Boas, kaya raya, tidak sampai mati, tidak sampai anaknya dua itu meninggal, ya. Karena dalam perlindungan Allah. Makanya jemaat itu jangan suka sakarepe dhewe. Dengarkan firman Tuhan. Saudara punya gembala, tanya sama gembala, ya, WA. Ya, sekarang ini kan enak ada HP, bisa WA sama gembala. Gembala saya gini, gimana caranya? Ya, jangan saudara sakarep-karepe dhewe. Mau bertindak sakarepe dhewe, apalagi orang kaya. Elimelek ini orang kaya loh, orang kaya. Apalagi kalau orang kaya itu biasanya itu ndak nurut, biasanya itu sakarepe dhewe, ya iki apa? Iki duit-duitku dhewe, punya-punyaku sendiri. Aku mau bertindak apa, aku mau pindah kemana tuh sak sarepku dhewe, sak mauku sendiri. Aku sekarang ndak kerja ini, aku mau kerja itu ya, itu sak suka aku sendiri, itu kan milikku. Jangan saudara. Belajar, tunduk, belajar taat sama Tuhan. Amin. Kita belajar satu lagi. 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudaraku, ini satu cerita lagi. Perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini suka berbuat baik sama hamba Tuhan. Kalau dia lihat Elisa itu lagi pelayanan capek, dia sediakan tempatnya, ya, dia kasih tempat tidur, kasih makan. Orang yang perhatian sama hamba Tuhan itu pasti diberkati Tuhan. Saya tuh terharu. Teresia suaminya meninggal, jemaatnya semua itu giliran. Setiap hari itu kirim makanan buat Teresia. Sampai Teresia tuh stop. Sudah kulkasnya sudah penuh, ya, sampai bingung mau makan yang mana, ya. Jemaatnya semua perhatian sama Teresia. Karena jemaatnya takut nih Teresia lari ke Surabaya, ya. Pindah ke Surabaya. Jadi ya supaya Teresia itu kerasan gitu ya. Jadi disayangi sama jemaatnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ini perempuan Sunem ini. Dia suami sudah tua dan dia tidak punya anak. Lalu didoakan sama Elisa, dia dapat anak. Ya. Tiba-tiba anaknya meninggal. Didoakan sama Nabi Elisa, anaknya itu hidup kembali. Dan Elisa bilang sama perempuan Sunem, kamu pergi ke tempat Filistin 7 tahun.
Karena di sini nanti akan ada kekeringan, ya. Kamu ngungsi ke Filistin. Ini Tuhan yang suruh. Ini pesan Tuhan untuk Elisa. Sebab itu perempuan itu dia pergi ke Filistin. Filistin itu juga bangsa yang tidak disukai sama Tuhan. Musuhnya orang Israel. Tapi kalau Tuhan suruh pasti ada penyebab, pasti ada perlindungan. Perempuan itu di situ sampai 7 tahun. Waktu dia kembali, rumahnya dipek orang, diambil orang, ladangnya diambil orang, mobilnya diambil orang, hartanya habis. Dia lapor kepada raja. Kok tepak raja dicerita sama Gehasi. Gehasi itu bujanya Elisa. Jemaat, langsung Tuhan bilang, langsung raja bilang, kembalikan semua hartanya, kembalikan. Jemaat, kalau Tuhan yang suruh. Sekalipun kelihatannya habis, tidak ada semua. Tapi Tuhan sanggup mengembalikan semua milik kita. Amin. Saudara jangan takut. Percaya Tuhan. Baca firman. Renungkan firman. Tuhan itu sanggup memberikan pemulihan untuk kita. Tahun 2001, kalau tahun baru Cina. Kalau menurut Cina ya. Kalau tahun lalu itu kan tikus. Ya. Tahun ini tuh sapi. Sapi gak sembarang sapi loh. Apa King? Ya, sapi itu kekuatan itu bisa nembus langit katanya. Ya, Niu Chi Chung Tian. Waduh, sapi ini bisa sampai nembus ke langit. Sapi emas bisa. Oh, sapi emas saudara berapa kilo? Berapa kilo tuh emasnya? Ya, ya kita sih percaya Tuhan, tidak percaya itu. Amin. Saudara percaya Tuhan, percaya firman-Nya, ya. Puji Tuhan, nyanyi untuk Tuhan, ya. Haleluya. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu limpah dalam kehidupanmu kalau engkau percaya sama Tuhan. Demikian sedikit renungan firman. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah menikmati firman-Mu, menikmati isi hati Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk kami tidak takut untuk menghadapi apapun Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, seburuk apapun keadaan itu Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau memberikan kami hidup hari ini, Engkau pun juga memelihara hidup kami hari ini juga Tuhan. Lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami renungkan Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan baik dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu Tuhan. Agar kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan untuk tingkah laku hidup kami apapun kami rencanakan dan lakukan. Karena rancangan-Mu dalam hidup kami, rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang indah dan luar biasa Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, jika kami hanya mengandalkan pikiran kami, pengalaman kami yang sangat terbatas ini Tuhan. Sehingga kami seolah jauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kami belajar lagi. Terus tetap mengandalkan Tuhan. Dan bertanya lebih dulu kepada Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan dalam hidup kami terpenuhi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati Ibu Gembala yang sudah memberikan renungan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan hari ini. Berkati kesehatan beliau, urapi terus Tuhan, sehingga kehidupan beliau makin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Tiada satu pun
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang pada pagi ini Engkau nyatakan kembali. Sesungguhnya Engkau Allah mengasihi kami, Allah yang menyertai hidup kami, dan Allah yang memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Kalau mengingatkan dalam kehidupan kami, dalam keadaan apapun juga, sekalipun saat ini Tuhan, masa-masalah yang sulit karena manusia menghadapi COVID. Tetapi penyertaan-Mu, campur tangan-Mu ya Bapa, berkat-berkat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Karena kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Juga memberkati Tuhan, di mana umat-Mu yang ibadah melalui live. Tuhan berkati semua umat-Mu ini. Sertai lindungi senantiasa. Jauhkan dari segala malapetaka. Jauhkan dari orang-orang jahat. Jauhkan Tuhan dari segala macam virus. Tuhan, campur tangan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, itulah harapan kami, iman kami Tuhan, hanya Tuhan kepada Engkau, Allah kami, yang menghidupi kami. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Yesus bagai arah tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.